Privet, jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir di Rusia. Ya, hari ini adalah salju pertama di bulan November. Ceritaku Susan Vladimir. Rusia, negara 4 musim. Musim dingin, bulan Desember sampai dengan Februari. Musim semi, dari Maret sampai dengan Mei. Musim panas, bulan Juni sampai dengan Agustus. Dan musim gugur, bulan September sampai dengan bulan November. Stop. Boleh ikut? Bayar berapa? Saya nggak ada uang, Pak. Boleh ikut, Pak? Aduh, suami nih suka bercanda. Ini salju pertama di bulan November, pertengahan November. Sudah tertutup, rambut saya sudah kena salju. Sebenarnya saya tinggal di sini sudah hampir 20 tahun. Jadi salju bukan hal yang baru. Kita tetap harus pakai baju yang hangat ya. 3 lapis saya pakai walaupun saya di sini sudah lama tinggal di sini, tapi tetap pakai bajunya yang berlapis-lapis begitu, karena jangan sampai kita sakit ya dengan udara yang begitu dingin ini. Jangan lupa untuk saya akan kaos, baju, sweater, jaket, dan topi, shawl, sarung tangan, sepatu boot yang tahan air, juga solnya yang harus cukup cengkram agar kita tidak jatuh saat licin. Salju identik dengan musim dingin atau winter. Pada tahun 2019 kemarin adalah tahun terhangat di Rusia. Menurut Roman Filvan, Kepala Badan Perakiraan Rusia, dikarenakan dari sekian bukti nyata adanya pemanasan global. Menurut catatan pada tahun 1886 pada bulan Desember pernah terjadi pula musim dingin yang terhangat. Rusia adalah negara yang besar dan luas. Terdapat daerah dan kota-kota terdingin di Rusia. Salah satunya adalah Yakutia. Wilayah terdingin di Rusia ketika musim dingin tercatat minus 59 derajat pada tahun 2017. Daerah Oymyakon dan Verkhoyansk pada tahun 2013 pernah tercatat suhunya mencapai minus 71 derajat. Bahkan pada tahun 1938 pernah mencapai minus 77 derajat. Jarak dari kota Yakutsk ke Oymyakon 919 km. Wilayah Yakuti yang berpenduduk 1 juta jiwa yang terletak 5.300 km dari Moskow. Daerah penghasil berlian, salah satunya adalah berlian yang terbaik di dunia. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat salju, pasti sesuatu yang sangat pengalaman yang mungkin kayak apa sih salju itu. Tapi bagi yang tinggal di negara 4 musim, ya sudah menjadi kebiasaan ya. Malah kadang-kadang kalau kita lagi winter begini, lagi musim dingin begini, pinginnya sih cari yang panas-panas begitu. Sekarang hanya minus 0 derajat, nggak begitu dingin. Sebenarnya yang paling berat itu dalam winter kalau ada
angin ya. Angin tuh biasanya lebih membuat lebih dingin gitu. Jadinya tapi menurut saya untuk salju, untuk winter ini, musim dingin, biasanya di sini pemandangannya lebih cantik begitu. Seperti ini ya, lihat. Kota terdingin di Rusia yang lain dan kota menarik patut dikunjungi adalah Norilsk yang jaraknya 2.878 km dari Moskow. Ketika musim dingin, suhunya mencapai -30. Norilsk terdapat komplek pertambangan, juga pusat kamp Gulag pada tahun 1935. Kota Dudinka yang terletak di sungai Yenisei. Jaraknya dari Moskow sekitar 2.801 km. Suhunya di sini ketika musim dingin bisa mencapai -30 derajat. Konon merupakan kota tertutup bagi warga asing yang ke sini. Karena itu harus mempunyai izin masuk. Kota Dikson masuk dalam wilayah Krasnoyarsk. Jaraknya 2.729 km dari Moskow. Merupakan kota tercantik di Siberia. Di Moskow sendiri, menurut catatannya 100 tahun terakhir pada tahun 1940 pernah mencapai -40 sampai dengan -42. Pada tahun 2006 pada bulan Januari, Moskow pernah mencapai suhunya -30,8 derajat Celcius. Dan pada tanggal 12 Januari 2017, kota Moskow pernah mencapai -29,9 derajat Celcius. Kendaraan apa saja yang digunakan pada saat musim dingin di daerah Rusia, khususnya di daerah Siberia atau daerah lainnya yang bersalju tebal? Perlu teman-teman ketahui, ketika saat musim dingin, danau ataupun sungai membeku. Bisa dilalui oleh mobil yang tentunya menggunakan ban khusus. Kendaraan di musim dingin, para pengendara mobil di Rusia harus mengganti bannya yang berpaku atau ban untuk khusus musim dingin. Snowmobile atau mobil salju, kendaraan seperti motor yang dirancang khusus untuk meluncur di atas salju. Kecepatannya tertinggi 200 km per jam, tetapi kecepatan yang paling aman tidak melebihi dari 20 atau 30 km per jam. Snowmobile sebagian besar mobil salju yang saat ini adalah 2 ski di depan dan 1 trek di belakang. Kereta salju. Kereta salju adalah kendaraan yang bergerak dengan cara meluncur di atas salju atau es. Kendaraan ini digunakan sebagai alat transportasi yang tidak memiliki roda. Kereta salju ini bisa ditarik dengan kuda, rusa, atau husky, anjing Siberia. Jenis anjing yang berasal dari Siberia ini mempunyai kecepatan berlari lebih dari 100 km per jam. Ledakov atau kapal pemecah es, icebreak, adalah kapal khusus yang bergerak berfungsi memecahkan es sehingga kapal lain bisa sampai ke pelabuhan.